Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Uni Nur Musalamah, NIM 19035111095 dari kelas B. Di video ini, saya akan menerangkan bagian-bagian dari organ reproduksi ternak ayam jantan dan betina. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, ductus deferens atau saluran deferens, dan organ kopulasi pada kloaka. Testis berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang dan berwarna terang. Testis menghasilkan sperma. Kemudian ada epididymis. Epididymis juga berjumlah sepasang, terletak pada bagian dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Selanjutnya ada ductus deferens. Ductus deferens juga berjumlah sepasang. Pada ayam jantan muda seperti ini, maka ductus deferens terlihat lurus. Saluran deferens ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis, serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Saluran deferens ini akhirnya akan bermuara di kloaka. Di dalam saluran deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasikan. Yang terakhir adalah kloaka. Pada unggas, ductus deferens berakhir pada suatu lubang papila kecil yang terletak pada dinding dorsal kloaka. Papila kecil ini merupakan rudimeter dari organ kopulasi. Alat kopulasi pada ayam berupa papila yang mengalami rudimeter. Pada papila ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Ini adalah organ reproduksi ayam betina. Ada dua organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi ayam betina, yaitu ovarium dan juga oviduct. Ovarium pada ayam betina disebut juga dengan folikel, berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum. Selanjutnya adalah oviduct. Oviduct adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam, oviduct dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduct dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan tipis albumin yang akan membungkus kuning telur. Yang kedua ada magnum, merupakan bagian oviduct terpanjang sekitar 30 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga ada isthmus. Isthmus bagian dari oviduct yang memiliki diameter lebih kecil dari magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Isthmus membentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner shell dan outer shell, di mana membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit telur. Uterus pada ayam berupa ruangan dengan panjang 8 cm. Pada uterus terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula dan juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Vagina merupakan bagian oviduct yang paling belakang. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Vagina memiliki cincin sirkular dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat menyimpan spermatozoa. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi.